Apa yang paling jahat di badan kita ini? Yang paling jahat di badan kita ini kolesterol, bukan. Asam urat, bukan. Asam lambung, bukan. Gula darah, diabetes, bukan. Yang paling jahat di badan kita ini apa yang paling jahat di badan kita ini? Yang paling jahat di badan kita ini kolesterol, bukan. Asam urat, bukan. Asam lambung, bukan. Gula darah, diabetes, bukan. Yang paling jahat di badan kita ini adalah pikiran. Pikiran inilah yang paling jahat. Pikiran inilah yang membuat sakit. Jangan kau makan kambing nanti kau naik kolesterol, jangan kau minum teh nanti kau kena diabetes, jangan kau makan gini, jangan kau makan emping melinjo nanti kau asam urat. Makanya orang gila sehat. Kenapa orang gila itu sehat? Karena otaknya tak berpikir. Orang kaya, pejabat, duit banyak, masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Pas dicek, nih bapak terlalu banyak mikir nih, asam lambungnya naik pak, nih kolesterolnya naik pak. Saya pergi ke rumah sakit, jumpa pak doktor. Pak doktor, dosen kawan saya dulu. Iya, apa kabar pak doktor? Alhamdulillah sehat pak ustadz. Loh, sehat kok di rumah sakit? Mertua saya sakit kaki, terus dicek sama dokter. Terus kata dokter itu, ibu, ini ibu kakinya sakit, luka sikit, tapi saya lihat ada gulanya tinggi. Ini kalau terus menerus gini bu, ini nanti lukanya ini akan merayap kemana-mana nih, dipotong, diamputasi. Sekarang koma dia pak ustadz. Yang paling jahat di badan kita ini adalah fikir. Semakin besar kota metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, semakin banyak diskotik, night club. Apa yang dicari orang diskotik karaoke itu? Ingin menenangkan pikiran. Masuk ke diskotik, nyanyi kemesraan ini. Saya karena di dalam masjid tak mau saya nyanyi. Kok di luar 3 album kita mainkan. Udah nyanyikan lagu kemesraan gak juga hilang. Mulai lagu masuk lagu barat. No woman no cry. Sudah masuk satu lagu, kata kawan belum juga hilang, lanjut men katanya. Nyanyikan lagi. I want to break free. Aku ingin bebas dari ikatan-ikatan ini. Udah capek aku dengan ikatan ini. Ikatan di kantor harus kejar target, di jalan kena razia pula, pulang ke rumah bini udah macam security. Bukan, ibunya tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Yang paling jahat adalah pikir. Apa yang dicari orang di diskotik, night club, di kafe itu? Supaya pikiran ini berhenti. Duduk sama kawan, minum kopi, ngobrol, ngalor, ngidul, kesana kemari, berhenti pikiran kan? Balik ke rumah, baru ingat rupanya. Yang membuat jantung ini tak normal, jantung itu kalau normal detaknya
Yang membuat jantung itu tak normal dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Itulah yang membuat jantung gedebuk itu. Saya ini Pak Ustaz rasanya nggak jatuh cinta lagi, udah tua, masa seumur saya berdegup juga. Ya berarti jatuh tempo. Semua hutang, motor hutang, mobil hutang, rumah hutang, panci hutang, skincare hutang. Putih tidak, muka hitam, memikirkan hutang. Maka macam mana cara menghentikan pikiran? Semakin besar kota, semakin hebat, semakin ramai, selalu ada namanya rumah spiritual. Apapun agama Anda, masuklah ke rumah spiritual, Anda akan tenang. Begitu masuk kita ke rumah spiritual itu, yang pertama tertulis di depannya bukan assalamualaikum, bukan welcome, tertulis besar-besar, how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran? Karena pikiran ini selalu berpikir, besok ini macam mana, nanti kalau aku udah pensiun makan apa, anakku macam mana, kalau aku mati biniku macam mana, ini sekolah macam mana, ini angsuran macam mana, ini macam mana, ini macam pikiran. Maka tertulis, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Lalu diajaklah di rumah itu mendengarkan suara gemericik air terjun, mendengarkan suara kicau burung, setelah itu diajak untuk menghirup aromaterapi, daun serai, daun limau dibakar. Pejamkan mata, lupakan semua tagihan, dengarkan gemericik air, dengarkan gemericik air, dengarkan kicau burung. Bayangkan kita sedang berada di tengah pulau yang terhampar, tidak ada apa-apa. Kita sedang menikmati alam. Anak tidak ada, istri tak ada. Tenang, tarik nafas panjang. Setelah keluar dari sini memang betul-betul tenang Pak Ustaz. Saya dari rumah spiritual tadi tenang Pak Ustaz. Begitu sampai ke rumah hancur lagi Pak Ustaz. Mau berapa lama di rumah spiritual? Orang Islam, kosongkan pikiran, kosongkan. Mana bisa dikosongkan? Diajaknya kok ngosongkan pikiran, kosong. Pas sedang kosong itu datang malaikat maut. Mati kok su'ul khotimah. Kosong, mati. Apa tak mati dalam kosong? Ditanya malaikat, marrabbuka, kosong. Kok pikir enak? Enggak ada ngosongkan pikiran itu, enggak ada. Maka Allah sudah mengasih caranya. Bagaimana cara menenangkan pikiran? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di mana letak ketenangan itu? Ketenangan itu letaknya bukan di sini. Ketenangan itu letaknya bukan di sini. Ketenangan itu letaknya bukan di dompet. Ketenangan itu letaknya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Letaknya di sini. Sini letaknya. Berdenyut berdetak. Coba rasa di dada sebelah kiri. Masih berdenyut? Kalau berdenyut kasih tahu, kalau tidak kasih tahu juga. Kain kafan udah siap. Bagaimana caranya supaya tenang? Ala bizikrillah, banyak-banyak
berzikir. Tak ada cara lain kecuali berzikir. Apa zikirnya Pak Ustaz? Terserah. Mana zikir yang Bapak Ibu paling nyaman, itu hafalkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Aku Pak Ustaz yang dikasih Habib kemarin sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu sedang berzikir itu pikiran kita off, berhenti. Kalau tarekat Naqsabandiyah itu apa zikirnya? Allah, 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 Allah. Berapa kali? Saya ini orangnya penasaran. Naik mobil lah, saya bawa mobil. Saya naik mobil itu di Sorga. Sorga itu di Riau. Sorga itu maksudnya Surau Gadiang. Sebelum Rokan Hulu, sebelum Pasir Pangarayan. Pas naik mobil, ada dua orang bersorban pakai baju putih. Itu biasanya orang tarekat Naqsabandiyah. Saya buka kaca, nak kemana tuh? Nak ke situ, kata dia. Ayolah sama aku. Saya buka mobil masuk. Maksud saya mau nanya-nanya. Atau pengamal tarekat Naqsabandiyah? Iyo. Kalian apa zikirnya? Allah, 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 Allah. Satu hari berapa kali? 5, katanya. Sikit kali, saya bilang. 5.000, katanya. Patutlah orang-orang tua Naqsabandiyah itu jarang kali mau ngomong, banyak cakap. Rata-rata tasbihnya tak berhenti Allah, 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 Allah. Ngomong tak banyak. Dari mana tuh? Dari Rohul. Sehat, sehat. Saya dalam hati saya, sejak itulah saya mau masuk tarekat Naqsabandiyah itu. Saya mau di hari tua saya, kalau bisa macam inilah, tak usah terlalu banyak kali cakap. Karena saya tengok orang makin tua makin banyak cakap. Mohon maaf ya Bapak yang udah tua. Pernah saya ketemu sama tokoh masyarakat kita udah tua. Ini panitia udah pusing, panitia udah ngasih kode orang tuh. Maksudnya udah Ustaz, sodakallah aja lah Rasulullah. Dia tetap juga semangat. Saya dulu waktu masih muda, saya lah yang pertama. Saya udah nggak semangat lagi. Maksud saya kapalah berhentinya tuh nih bercakap. Itulah bahayanya kalau orang tak berzikir. Saya mau di hari tua saya macam atu-atu yang di Rokan Hulu tadi, sibuk dengan 5.000 tadi yang mau dikejar. Allah, 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 Allah. Apa kabar Ustaz Somad? Sehat, Allah. Kalau tidak, kalau saya tak sibuk dengan zikir saya di hari tua saya nanti. Sekarang umur 27. Sekarang 2024, 2034, 2044, 2054. 30 tahun lagi 2054 umur saya 77 tahun. Datang saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian udah meninggal semua tak ada. Saya masih ada. Jumpa saya sama anak-anak nih. Mereka inilah nanti yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi kepala dinas, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi dandim, jadi danramil. Mereka inilah. Pas saya cerita sama mereka nih, mana nyambung lagi? Kenal kalian sama aku? Bapak siapa ya? Aku inilah Ustaz yang viral 30 tahun yang lalu. Gak tahu kalian waktu itu aku. Orang udah gak nyambung lagi.
Coba kalau kita sibukkan hati kita dengan zikir kita. Mau kenal kau, mau tak kenal apa urusanku, yang penting aku sibuk dengan zikirku. Allah, 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 Allah. Coba pilih satu zikir yang cocok. Kata Ustaz Anu, zikir yang paling bagus, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Habib Anu, zikir yang paling bagus sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Kiai Anu, zikir yang paling bagus istighfar, astaghfirullah. Terus kau mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz, sampai sekarang satu pun belum. Pilih mana yang cocok, mana yang sesuai, mana yang tertarik, amalkan. Kami minta saran dari Ustaz Somad lah, kira-kira mana yang cocok Pak Ustaz. Kalau masalah zikir, kata guru saya, zikir itu pilih 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar dulu 100. Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan karena mau cepat, karena mau ngejar 100.000 tak jelas bunyinya. Macam dapat gorengan panas. Tetap selalu astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah itu baru sholawat. Macam cawan ini kalau dia kotor, bekas asbak, nonton bola, ngerokok tadi malam, dituang air zam-zam, tak bisa diminum zam-zamnya, kotor. Jadi macam mana? Cuci dulu. Jadi kolbu kita ini macam cawan, cuci dulu. Macam mana cara mencucinya? Istighfar, bersihkan dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, jangan langsung dituang air zam-zam, masih ada bau-bau sabunnya, bau mama lemon. Dilap dulu bersih. Melap bersih sucinya itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Setelah bersih baru dituangkan air zam-zam. Setelah dituang air zam-zam, air zam-zamnya itu adalah kalimah thayyibah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau model zikirnya bergoyang kepala, ada orang berzikir tak bergoyang kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ada orang yang bergoyang kepala? Orang yang bergoyang kepala itu pas kalimat Allahnya itu ke jantung. La ilaha illallah, mengusir hantu setan yang ada. Ini banyak orang sekarang asal berzikir bergoyang kepala. Pas tanya kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Asal goyang aja. Itu ke jantung perginya itu. La ilaha illallah. Kuat. Kau tadi waktu tahlil di rumah Pak Anu, aku tengok goyang kau ke kanan. Ustaz Somad bilang ke kiri. Karena mie itu di kanan katanya. Apa yang duduk dekat pintu dapur? La ilaha illallah. Datang kipas angin kencang, berembus koran yang menutup mie itu. Nampaklah mie lidi kecil. La ilaha illallah. Itu banyak orang berzikir, mulutnya menyebut subhanallah, mulutnya menyebut alhamdulillah, mulutnya menyebut la ilaha illallah, tapi hatinya tak mengingat Allah, lalai. Makanya connect antara mulut dengan hati, jangan sampai lain di bibir, lain di